Awal gua masuk basis Kauripan itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Saat itu sebenarnya Kauripan itu udah lumayan rame ya. Dari anak-anak yang nongkrongnya juga bisa dibilang ya udah lumayan lah menurut gua. Ya walaupun lebih ke dominan ke anak-anak mensis. Cuman permasalahannya satu, saat itu basis K gimana ya? Ada, tapi kayak nggak dianggap gitu sama basis-basis lain. Faktor utamanya dari perspektif gua ya mungkin karena abang kelas gua nggak pernah meresmikan KH itu ada ya. Contoh kecilnya spesial ulang tahun, kurangnya berbaur dengan basis lain, bertamu dan menjamu itu kan hal yang udah jadi ciri khas anak-anak sekolah untuk hidup di tongkrongan berbasis kayak gini, ya nggak sih? Jadi kalau adik kelas gue berpikir kalau Kauripan itu terbentuk pada saat gua, Alia, Fahmi dan teman-teman lainnya ngebentuk awal banget, itu nggak juga menurut gua. Tapi lebih tepatnya di tahun 2017 itulah, tahun dimana demokrasinya basis Kauripan mulai berjalan sampai benar-benar KH bisa terbentuk rapih dan dianggap oleh Borces Alkes sampai sekarang sih. Basis K, menurut gue basis K itu udah kayak keluarga gue sendiri, rumah kedua gue sendiri. Karena gimana ya, gue termasuk salah satu yang ya bikin basis Kauripan ada sampai sekarang sih. Pandangan buat basis KH, sebuah basis yang gak terlalu besar tapi beranjak besar terus beda dari yang lain, sama banyak pembelajaran sih di basis KH kalau menurut gue. Pandangan buat basis Kauripan itu menurut gue terlalu banyak hal positifnya ya, karena banyak hal yang gue ambil dari basis Kauripan, banyak pengalaman yang gue ambil dari basis Kauripan, terutama lingkungan pertemanan yang menurut gue itu keren banget. Karena semua orang pasti ngalamin ngopi bareng, tapi semua orang gak pernah ngerasain kumpul bareng temen-temen sebasis. PT lu mau 2.000, lu mau 5.000, lu mau berapa, yang penting kita kumpul ngopi seadanya. Itu menurut gua kayak, oh ini baru suatu kehidupan di sini. Pandangan gua buat basis Kauripan ya gimana sih sebenarnya, ya keren lah intinya basis Kauripan. Pandangan gua di basis Kauripan itu rumah, keluarga, kenangan yang gak bakal terlepas dari kehidupan gua, seni melukis takdir Tuhan yang benar-benar indah menurut gua, dan tongkrongan yang paling asik sih semasa gue sekolah. Kenapa harus tanggal 2 Mei? Jujur sebenarnya gue juga nggak tahu kenapa harus 2 Mei. Cuman ya waktu itu karena tanggal 2 Mei itu anniversary gue, ya. Terus anak-anak yang lain juga pada sepakat, ya udah akhirnya kita bikin tanggal 2 Mei. Gimana ya? Sebenarnya Ayo bilang tadi, tanggal 2 Mei itu sebenarnya tanggal anniversary gua sama Alia. Saat itu mungkin karena emang
kita nggak tahu juga sebenarnya KH itu kapan terbentuknya. Ke alumni dan kakak kelas pun ditanya nggak ada yang tahu. Jadi ya kenapa harus tanggal 2 Mei? Karena saat itu basis Kauripan itu hanyalah sekumpulan hal lebah menurut gua. Jadi ketika Ratu bilang udah samain anniversary gua sama Datuk aja, ya udah anak-anak apalagi gua gitu udah nggak bakal ada lagi yang ngebantah. Karena kenapa? Alia itu bisa dibilang bu jagonya basis Kauripan. Masa-masa filu di tahunan gue lumayan banyak karena kita setiap hari harus mikirin gimana caranya supaya basis ini dikenal orang, terus ngerasain sakit hatinya setiap kita kemana-mana nggak pernah dianggap atau disebut, terus juga ngebikin anak-anak Kauripan tuh pada solid. Itu sih poinnya yang paling susah. Ya masa-masa pilu gua kayak pas datang ke suatu acara ulang tahun basis lain, di situ basis gua nggak disebutin kayak gitu, cuma masa pilu gua terus ditinggal sama kakak kelas, nggak ada kelas 3-nya. Nah di situ mau nggak mau gue yang bagi kelas 2 harus menjalani tugas yang ditinggalin sama kakak kelas gua buat membangun KH lebih dikenal ke depannya. Banyak tanggapan positif dari base lain, seperti ya misalkan base kan adain suatu acara lalu base lain pun beranggapan wah base keren nih, dalam artian dalam cuman ada beberapa orang yang beda banget dari base lain, kayak misalkan base lain 20 sampai 30 orang lebih, tapi base lain cuma di bawah 10 pun mereka bisa mengadakan suatu acara dan menjadikan suatu acara itu semewah itu gitu. Sampai base lain pun punya tanggapan seperti itu. Masa-masa pilu kayaknya sih gua hampir nggak ngerasain rasa pilu sih di BSK. Kalau udah terbentuk udah ada nama juga, ya gue tinggal ngejalanin aja udah sih. Ceritakan masa-masa pilu lo saat lo ngebahas di Kauripan. Banyak banget menurut gua, capek juga kalau diinget-inget. Karena pas awal gua masuk KH itu gak seindah yang gua kira pokoknya. Lo bayangin awal gua masuk dan nongkrong di Kauripan itu gak ada yang namanya PT-PT buat ngopi. Semua orang di Kauripan itu kayak masing-masing. Ada yang ke warung cuman beli rokok 2 batang sama teh gelas 1, itu pun buat dia doang. Ada juga jenis-jenis orang yang nongkrong basa-basi langsung pulang. Pokoknya banyak banget deh cerita-cerita cringe yang ada di basis Kauripan saat itu. Sebenarnya gue juga nggak tahu ya, soalnya kan gue cuma ngikutin cowok gue. Ya dia kayak ngomong ke gue, daripada kita ngikut orang, mending kita bikin sendiri gitu. Ya makanya gue ya udah di Kauripan.
Kenapa basis keuripan yang gue pilih sama kayak apa ya, keuripan tuh deket jaraknya ke rumah juga kan, udah deket, terus kenal juga sama yang lain, gak bikin canggung lah tongkrongan, kayak di rumah aja nongkrongnya. Makanya gue pilih basis keuripan. Terus basis keuripan juga kayak yang beda dari yang lain, nggak terlalu banyak, sedikit juga menurut gua kacau. Basis keuripan itu mungkin karena jarak dari rumah sama keuripan itu kan deket, jadi lebih enak juga gitu jalurnya, yang daripada kita masuk base lain tapi beda jalur gitu. Itu satu poinnya. Yang kedua paling apa ya, banyak sih, dari banyaknya basis yang gua tahu, kayaknya basis KH doang yang menurut gua itu the best sih. Kenapa harus basis keuripan yang kau pilih? Ya karena satu arah juga dari rumah, anak-anaknya udah pada tua juga dari awal. Ya intinya gue nemu kenyamanan aja di basis itu, bukan nih cuman sekedar temen nongkrong, lebih dari itu. Sebenarnya bisa panjang banget sih kenapa gue bisa milih basis keuripan. Mungkin gue mau ceritain sedikit ya, awal mulanya gue bisa sampai di basis KH. Sebelum di Borces, gue itu sekolah di Bijat dan Alia itu tuh sekolah di Bastar. Masing-masing di antara kita emang anak basis. Jadi ketika kita ngebangun basis keuripan, ya itu bukan hal yang baru lagi sih buat kita berdua. Singkat cerita, karena seringnya kita campurin masalah sekolah di hubungan kita, akhirnya kita mutusin nih buat pindah di satu sekolahan yang sama, tepatnya di Borces dan di basis KH. Mungkin saat itu calon yang berani pacaran di depan kakak kelas itu cuman gue kayaknya. Bukan cuman berani, malah calon yang sering pacaran ini loh yang merubah mindset anak-anak KH bisa berubah. Dari pengalaman ngebasis yang kita punya, itu malah bikin hal-hal yang positif di basis keuripan. Karena saat itu gue selalu tunjukin ke anak-anak KH, kalau lu emang mau dianggap sama basis lain, ini loh yang seharusnya kalau ngebasis biar bisa kita dihargain. Gini loh caranya kita menjamu tamu, gini loh rasanya kita bertamu. Karena yang gue ingetin terus, walaupun jarak dari keuripan ke sekolahan itu cuma beberapa kilometer, dengan lu hidup di basis, lo bakal sadar ternyata lingkup pertemanan ini jauh lebih luas dari jarak rumah lo ke sekolah lo. Nah, didikan-didikan itulah akhirnya bisa sampai mengakar ke dari kelas gua, yang sampai sekarang semua orang di sini ngerasain kan, kalau kalian itu sedang nikmatin acara basis keuripan yang ke-9 tahun lamanya. Momen seru sih menurut gua setiap harinya seru. Cuman kalau momen yang benar-benar bikin gua senang, bikin gua bangga itu pas kita berhasil bikin pecah ulang tahun yang pertama sih. Momen seru sebenarnya bukan ke momen seru sih, ini kayak musibah buat gua. Karena ceritanya waktu itu mau pulang dari sekolahan, nunggu angkot, karena kita naik angkot. Ya taunya di depan ada sekolahan lain lewat, kejar kan tuh sama anak-anak ceritanya. Situ gue yang jadi tumbal karena gue ditinggalin dan gue dapet sama PM. Gue digebukin, gue pura-pura pingsan terus dibawa ke rumah sakit.
dianterin pulang pakai ambulan borces. Padahal sudah habis ribut. Udah. Momen seru itu seingat gua ada satu momen yang paling gue lucu nih. Jadi pas gue kelas 3 di situ emang cabut nih dari sekolah, gue di jalan. Nah ternyata temen gue itu ada lah, pokoknya dia tuh katanya disenggol truk. Nah di situ kan barulah cekcok, mereka cekcok. Nah gue nggak tahu apa-apa di situ posisinya, kayak ada apa nih gitu kan. Nah pas gue nyamperin ternyata si keneknya dari mobil ini apa nyambitin pakai kunci roda. Lu tahu deh kunci roda kayak gimana, itu besi berat banget cok. Nah di situ baru cekcok, supirnya turun, keneknya turun, obabukin gue. Nah itu di situ berantem. Itu gue ngeliat temen gue, wah itu gue ngakak parah karena sebelum dia berantem, dia nggak berantem, cuman kayak depan-depanan, tangannya sambil kayak gitu, cuman nggak tangan ngampol. Itu paling lucu sih menurut gue. Abis itu barulah ribut sama warga. Terus ada temen gue atau adik kelas gue yang kena sama warga, habis dicabut udah kayak gitu. Momen seru ya paling kayak mim satgas aja sih. Ya kayak misalnya nongkrong ke depan diusir ke belakang, dia nyamperin, saya kira tetap di situ. gak balik. Udah. Momen seru kayaknya banyak banget yang gue kangenin di basis KH. Nongkrong sampai malam sama anak-anak, ngeliat main skateboard, bahkan sesekali kita sering diajarin sama anak skate. Apalagi kalau mau ultah gini nih, pusingnya luar biasa. Tapi serunya itu yang gue kangenin sih sampai sekarang. Kalau hal lucu banyak juga. Dapat nama polsek KH terus dibawa ke borces, disuruh diem di depan gerbang cuman pakai kolor doang. Itu pernah. Jumat siang gua sama anak parung masuk ke sekolahan berdua, kegip sama gurunya, dan gua pura-pura minta formulir pendaftaran, dan gurunya ngeh, malah gua dilempar pakai sapu. Mungkin karena mereka tahu ya kalau gue cuman cari mati aja. Satu lagi, kalau ada basis lain yang namu ke KH itu cewek dan gue berani-beraninya natap atau salaman sama dia, udah pasti habis sih gue sama Alia digambarin. Makanya pacaran di basis itu ada enaknya tapi banyak gak enaknya. Keuripan harus tetap ada, karena bikin nama dia gede sampai sekarang pakai darah cok. Ya kali lu gak bisa ngembangin anjir, tinggal enaknya doang kan. Menurut gua kenapa harus selalu ada, tapi kalau sekarang sih mungkin gue nggak bisa maksain semuanya juga. Balik lagi ke yang mau masuk ke KH-nya juga sih. Karena kalau gue udah bukan ranahnya gue narikin calon-calon kayak gitu, alumni sorry. Terus mungkin harapan sih pengen selalu ada, tapi mau nggak mau kita kan nggak tahu juga. Gak tahu gimana, tahu anjing ngomong. Menurut gua nggak maksa sama dari kelas gua buat KH itu harus ada. Cuman ya kalau emang mereka masih ingin KH masih ada,
Dan gue juga ngerasain, pribadi gue ngerasain kayak misalkan yang namanya sekolah zaman SMK itu kita diawali sama eksistensi. Jadi nggak mungkin dong mereka yang sekarang ada di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu nggak mau K1 nggak ada, tapi orangnya ada. Biasnya nggak ada, cuman orangnya masih ada. Itu kan suatu anggapan yang jelek menurut bias lain suatu saat gitu. Yang terpenting jaga baik nama Bais Kauripan, jaga baik nama Borces Kauripan, itu sih yang paling penting. Ya kalau menurut gue sih Kauripan udah terbentuk dari awal. Gak mungkin dong kalau tiba-tiba basis Kauripan tuh hilang gitu aja. Kenapa Kauripan terus ada? Kauripan tuh basis kecil. Dari dulu orangnya tuh gak pernah lebih dari 15 orang. Fasilitas tongkrongannya enak. Lu mau main seket tinggal main. Lu mau nongkrong di KH, ya tempatnya enak-enak semua. Lu pengen opet lu ganti-ganti terus. Lu tinggal preterin anak-anak sekolah lain yang main di Kauripan itu udah banyak banget. Lu mau janjian tempat sampah itu salah satu fasilitas KH buat media, lu janjian sama sekolah lain. Apalagi jalurnya itu enak banget dan gak ada warga kan. Apalagi sih hal-hal yang bikin lu ragu. Intinya basis Kauripan itu dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas buat nunjukin jati diri di masa-masa muda lu. Oke. Ya gue sih pesan aja buat kalian tetap terus kompas, jangan kecil hati, karena emang kayak yang lain bilang KH tuh dari dulu memang sedikit. Ya makanya yang gue harapin ke kalian cuman kopaknya doang sih. Kayak itu aja. Terus maju ke depan, jangan dengan omongan orang lain buat basis lu sendiri, karena di situ lu yang ngejalanin. Jangan merasa kecil walaupun lu cuma beberapa orang, karena KH dari dulu emang selalu sedikit tapi mengerikan. Dan itu aja pesan dari gua. See you. Pesan dan kesan untuk adik-adik kelas gua, intinya jangan sampai malu-maluin nama Borces Kauripan, karena bener-bener susah payah banget ngediriin sampai sekarang, sampai di anniversary yang ke 9 tahun ini. Menurut gua ya, jaga selalu nama baik KH. Itu yang paling gua titipin ke adik-adik kelas gua. Pesan gue buat adik kelas gue ya, intinya harus tetap jalan terus. Apapun yang lu hadapin sekarang ya intinya lu hajar terus. Jangan sampai lu nyerah tengah-tengah jalan cuman karena ada hal-hal yang emang problematika di tongkrongan lu. Ya intinya apapun masalahnya lu harus hadapin bareng-bareng sih. Udah gitu ya. Buat generasi Kauripan mungkin berat banget ada di era yang sekarang, era yang terlalu terprotek sama Satgas Borces tentunya, sama Satgas Kauripan juga tentunya. Era sekarang tuh era yang menurut gua nggak sebebas dulu. Intinya selagi One Piece belum tamat, basis Kauripan jangan pernah tamat dulu dia. Udah gitu aja. Oke, thank you.
shapes in the clouds, the hungry fish for miles around. Upstream, jumping out of the water, gills in the air. I got many people to thank, but I can't write letters. I can't write letters. My friends on the edge of the old graveyard, they sit on an old gray porch and watch foxes play and juggle wine, the kind of wine that you don't mind spilling, that you don't mind spilling.